Jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git, teman-teman. Dan kali ini Pak Git akan membahas atau menceritakan lah lebih ininya, karena Pak Git kayaknya juga nggak membahas ini. Jadi menceritakan berita yang tersiarkan bahwa Keraton Yogyakarta menggugat PT KAI dengan nilai Rp1.000 gitu ya. Ini banyak menjadi pertanyaan, kok gugat kok cuma Rp1.000 kelasnya keraton gitu ya. Kelasnya Keraton Yogyakarta menggugat PT KAI BUMN itu ya. Menggugat cuma Rp1.000, ini maksudnya piye gitu ya. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembahasan atau cerita ini ya, Pak Git akan menayangkan langsung dari Sultan HB ke-10. Jadi ya, pernyataan ini adalah pernyataan HB10, nggak lewat lagi juru bicaranya istilahnya gitu. Oke teman-teman, kita saksikan ya pernyataan Sultan HB ke-10. Sultan Ground menjadi aset BUMN. Kita sepakat mereka tidak bisa mengeluarkan itu, ya kan? Harus dibatalkan lewat pengadilan, ya kan? Makanya hanya Rp1.000. Jadi nanti yang terjadi itu kira-kira PT KAI punya aset HGB di atas Sultan Ground, kan gitu. Udah itu aja. Terus saja itu kan karena dinyatakan tanah negara, tapi itu sudah dipisahkan, bukan digunakan negara tapi BUMN kan gitu. Karena itu dipisahkan, ya sudah dipisahkan, saya minta ya dikembalikan gitu. Pemanfaatannya tetap Ya tetap itu ya. Hanya status tanahnya aja diubah, bukan aset BUMN. itu sampai samsat ya? Apa? Sampai samsat itu Orang atau pekerja yang tahu. Tapi kalau saya luasnya nggak penting, yang penting itu administrasinya aja. Udah itu aja, nggak ada perubahan apa-apa. Ya harus ada kerugian. Ya kalau kerugian gimana? Itu kan aspek hukumnya. Ini kasus ini sebetulnya udah lama ya teman-teman, bukan kasus penggugatannya, tapi kasus sengketa ini kalau Pak Git dengar dulu ya dari 2020 itu udah gitu ya, maksudnya ada kesalahan administrasi lah intinya gitu. Sultan Ground ini menjadi aset BUMN gitu. Terus ya istilahnya sengketa lah boleh dikatakan, itu ini terjadi sudah agak lama ya. Kalau Pak Git dengar dulu dari 2020 sudah gitu ya. Nah ini jadinya mungkin terjadi dialog lah antara kedua pihak tersebut, dan akhirnya menjadikan kesepakatan itu bahwa intinya BUMN mempunyai aset di atas Sultan Ground yang luasnya itu kira-kira 297.000 meter persegi, kira-kira segitu ya. Nah ini pada saat sekarang kan statusnya itu sudah berubah ya, menjadi kepemilikannya adalah pemilikan PT KAI. Ini ingin dirubah status kepemilikan menjadi milik Provinsi DIY Yogyakarta, atau katakanlah dikembalikan menjadi Sultan Ground gitu ya. Jadi nanti kesepakatannya itu berisikan kalau PT KAI mempunyai aset di atas tanah Sultan Ground gitu teman-teman. Yang pada saat ini status kepemilikan BUMN itu tidak bisa dibalikkan ya, secara hukum itu tidak bisa langsung dibatalkan. Nah ini pembatalannya harus melewati proses pengadilan. Jadi tuntutannya itu hanya 1.000 karena permasalahannya itu mereka berdua sudah bersepakat, artinya PT KAI dan
Keraton Yogyakarta sudah bersepakat kalau dia akan kembalikan, tuntutannya adalah Rp1.000. Jadi bukan kok kecil sekali gitu, penuntutannya cuma Rp1.000, masalah tanah 297.000 meter persegi kok tuntutan cuma Rp1.000 ini gimana gitu kan. Ternyata begitulah jalan ceritanya. Jadinya ini akan dikembalikan lewat pengadilan, karena yang bisa membatalkan kepemilikan tersebut adalah pengadilan ya teman-teman. Jadi yang dimaksud adalah nanti PT KAI mempunyai aset di atas Sultan Ground karena itu adalah tanah negara. Jadi begitu teman-teman ya. Kalau kita bayangkan adalah kok cuma 1.000, jadi 1.000 ini adalah syarat istilahnya kerugian gitu loh. Dari dilihat dari aspek hukumnya harus ada yang rugi dalam hal ini adalah PT KAI kerugian Rp1.000. Ya kalau kedengarannya kan aneh ya, kita dengar kok rugi KAI cuma Rp1.000 gitu. Nah, seperti itu. Yang intinya adalah Keraton Yogyakarta itu menginginkan status itu kembali ke jadi Sultan Ground gitu. Jadi posisinya yang nanti terjadi ya seperti Pak Git bilang tadi ya, BUMN atau PT KAI mendapatkan HGB dan aset tersebut di atas Sultan Ground yang luasnya kira-kira 297.000 meter persegi. Yang menjadi pertanyaan Pak Git di sini adalah kenapa bisa terjadi salah pengadministrasian waktu itu? Ini provinsi ya teman-teman. Ini sebuah provinsi di bawah Indonesia gitu ya. Yang intinya kok bisa terjadi kesalahan pengarsipan atau pada waktu itu tuh jadi seperti itu kok ya, itu yang menjadi pertanyaan. Harusnya kita bertanya, Provinsi DIY Yogyakarta itu kan dulu dari zaman keraton segala macam datanya itu sudah ada, sudah komplit. Kemudian ada istilahnya terjadi salah lah, mungkin salah pahaman atau gimana itu terjadi kok bisa gitu ya. Itu jadi pertanyaan, kok bisa, apakah ini ada dari oknum atau dari macam-macam ya, Pak Git kan nggak tahu juga. Jadi kita itu bertanya-tanya dalam hati kok bisa. Itu menjadi salah pengarsipan, artinya yang sebetulnya adalah milik Sultan Ground menjadi milik BUMN KAI. Nah ini juga mestinya harus ditanyakan ke Sultan gitu. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian. Yang pertama adalah yaitu bahwa gugatan sebesar Rp1.000 itu bukan masalah uangnya, tapi masalah status kepemilikan. Intinya status kepemilikan itu akan dikembalikan lagi menjadi Sultan Ground dan PT KAI mempunyai aset di atas Sultan Ground seperti yang diceritakan oleh Sultan Habis-Hulu ya. Kemudian yang kedua yang menjadi pertanyaan Pak Git tadi itu adalah kenapa hal ini bisa terjadi, kesalahpengarsipan gitu, atau terjadi kesalahpahaman pada pengarsipan. Nah ini Pak Git nggak bisa menjawab sama sekali nih, kata Pak Git nggak tahu apa-apa, cuman ya intinya adalah itu, bagaimana bisa terjadi kesalahan seperti ini. Itu luasnya tanah 297.000 meter persegi gitu loh, dan ini kan datanya harusnya ada di PPN dan segala macam, baru terlihatan pada tahun-tahun terakhir di sini gitu teman-teman. Dan menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.